Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali lagi kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Di sini kita akan belajar kisah Kain dan Habel, yaitu bagian dari pelajaran 5. Kalian bisa lihat dari buku paket kalian. Sebelum kita belajar, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau belajar akan kebenaran-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kalian mengerti apa itu arti dari iri hati? Ya, apakah itu sifat yang baik atau yang buruk? Ya, iri hati sikap yang tidak baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati yaitu perasaan yang merasa kurang senang jika melihat kelebihan orang lain. Jadi ketika kita merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain, atau ketika kita melihat orang lain bahagia, artinya kita sudah iri. Ya, anak-anak bisa belajar dari kisah Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain dan Habel. Kita lihat satu-satu di sini. Kain bekerja sebagai petani. Tetapi pada saat melakukan persembahan, ia mempersembahkan kepada Tuhan buah-buahan yang busuk. Karena ia tidak memberikan dengan ikhlas dan tulus. Sementara Habel bekerja sebagai penggembala ternak. Saat ia melakukan persembahan, ia memberikan anak domba yang terbaik dan gemuk, karena ia memberikan dengan tulus ikhlas. Baik anak-anak, artinya di sini ada perbedaan. Ketika kita memberikan yang terbaik, Tuhan pun sangat senang karena Tuhan mengerti hati kita. Hati kita yang ikhlas, tulus, tidak mengharapkan imbalan atau tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain. Itulah artinya tulus ikhlas. Kita memberikan yang terbaik. Kita tidak memberikan yang setengah-setengah. Nah, Kain di sini tidak memberikan dengan ikhlas. Artinya Kain memberikan hasil yang setengah-setengah, yang tidak baik. Maka dari itu persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, oleh Allah. Iri hati menimbulkan rasa kebencian dalam hati kita terhadap orang lain, dan itu sudah merupakan kita berbuat dosa. Padahal
dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang mengajarkan hukum yang terutama. Kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita sendiri, sesama manusia. Pertama, kita mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Jadi, saat kita iri hati, artinya kita sudah melanggar hukum Tuhan, yaitu kita tidak mengasihi sesama manusia. Ya, Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jadi, sebenarnya sebelum kita mengasihi sesama, kita harus mengasihi Tuhan. Caranya dengan rajin berdoa. Dengan rajin berdoa, kita meminta kekuatan dari Tuhan. Saat kita melakukan sesuatu, kita tidak menggunakan kekuatan kita sendiri, tetapi kita meminta bimbingan, minta kekuatan dari Tuhan. Dan kita bisa melakukan sesuatu atau semua hal dengan sebaik mungkin, karena kita sudah mengandalkan Tuhan. Baru kita bisa mengasihi sesama kita. Jadi, dengan mengasihi bisa dengan mengasihi teman, terutama mengasihi anggota keluarga di rumah, kakak dan adik. Kadang kita merasa iri hati melihat kakak atau adik mendapatkan sesuatu yang baik. Kita merasa, mengapa aku tidak dapat? Itulah yang menimbulkan sifat iri hati, dan akhirnya kita menjadi tidak rukun. Jangan ya anak-anak, kita artinya sudah melanggar hukum Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa mengasihi? Kita minta kekuatan dari Tuhan, kita berdoa, mendengarkan nasihat mama dan papa. Baik, kita renungan. Apakah kita sering iri hati kepada saudara dan teman? Atau apakah aku sering iri hati kepada saudara dan teman? Tuhan tidak menghendaki kita bersikap iri hati kepada saudara dan teman. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah hati kami hati yang tulus dan ikhlas untuk bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Baik anak-anak, setelah mengerti akan pelajaran ini, akan kebenaran Tuhan, anak-anak bisa jawab latihan dari Sinkos, dikerjakan di buku latihan agama. Pertanyaannya tentang cerita Kain dan Habel. Ya. Jadi bagaimana Kain dan Habel mempersembahkan persembahan, dan bagaimana sikap dari Kain dan Habel. Kemudian persembahan yang baik yang seperti apa? Apakah persembahan yang setengah-setengah atau kita memberikan yang terbaik? Ya, jadi kalian kerjakan pelan-pelan saja, bisa tanya mama atau papa. Seperti itu. Kalau masih bingung, anak-anak bisa putar kembali videonya yang sudah kalian simak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.